Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini ya. Ini general reading dari energi pembacaan kartu. Nah, kali ini tema yang kita angkat adalah seputar cerita kehidupan. Ini ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Kita akan coba tarik energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu teman-teman ya. Jadi energi seseorang ini, dia merasa takut dengan hal-hal yang akan kita sampaikan kepada kamu. Dan mungkin kamu belum tahu, tidak tahu, atau mungkin kamu memang pura-pura nggak tahu kalau sebenarnya dia takut dengan sesuatu ini. Ketakutannya selama ini yang belum kau ketahui. At least kamu dapat hiburan dari pembacaan ini, jadi ambil yang positif, ambil yang bermanfaat. Kamu tidak perlu terlalu repot mencocok-cocokkan ini harus benar, ini harus tepat, tidak seperti itu karena ini general reading, energi banyak orang. Bisa vice versa, bisa tertukar, bisa terbalik. Ya. Terus kasih dukungan channel ini agar berkembang teman-teman. Silahkan kasih jempol ke atas, boleh diberikan apresiasi super thanks. Lalu lanjut subscribe, klik lonceng notifikasinya. Ya. Untuk yang nonton di Meta, kamu boleh memberikan apresiasi bintang sebanyak-banyaknya. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Kita akan coba tarik energi ketakutan seseorang yang belum kamu ketahui. Apa yang dia takutkan? Apa yang dia takutkan selama ini dan kamu nggak tahu? Oke. Sepertinya ada seseorang yang gak bisa dia lawan di sini teman-teman. Seseorang yang mengendalikan hidupnya. Seseorang yang cukup killer ya saya lihat. Maksudnya gimana kak? Ya dalam arti orang ini sangat tegas. Sangat menakutkan bagi dia. Ini mungkin orang tuanya dia. Ini mungkin bisa jadi ayahnya dia. Bisa jadi omnya dia, atau bisa jadi ini dosennya dia. Ya, bisa siapapun, tetapi energi yang dia takuti ini adalah sosoknya maskulin ya. Maskulin cukup tegas wajahnya, dan saya lihat rambutnya gelap. Oke, ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Oke. Ada rasa takut dia dijatuhkan oleh musuhnya. Ada rasa takut orang-orang yang gak suka sama dia itu berhasil membuat dia down. Dia takut diserang aja. Bisa jadi banyak orang yang gak suka sama dia. Mungkin dia ini adalah orang yang sukses atau orang yang punya pencapaian. Makanya banyak musuhnya gitu. Nah dia takut kalau sebetulnya ini terpendam dalam dirinya, dalam hatinya. Dia khawatir bahwa dia akan diserang, dia akan dijatuhkan. Musuh-musuhnya akan membuat dia jatuh. Dan ketakutannya dia yang mungkin belum kamu ketahui, perlu kamu ketahui juga. Bahwa ini dia takut dengan omongan orang, ya kalau yang saya lihat di sini. Mungkin dia udah sering mengalami itu, tetapi dia takut gosipnya ini adalah gosip yang berhubungan dengan rahasia besar. Boleh saya katakan di sini ada energi seseorang yang mungkin dia ini pernah curhat secara mendalam. Entah curhatnya kepada siapa, tetapi ini dibuka atau dibongkar gitu loh. Dia takut rahasia besarnya itu terbongkar dan jadi bahan pembicaraan secara umum, secara meluas. Yang saya rasakan begitu sih. Ini ketakutan dari seseorang. Ketakutannya dia yang selama ini yang belum kamu ketahui. Kita lihat lagi ya. Ketika dia mencapai kesuksesan, ketika dia mencapai titik puncak ya, karir yang sukses, kehidupan yang baik, ketakutan terdalamnya dia yang mungkin belum kamu ketahui adalah dia takut menjadi sombong. Ini orang wise banget ya, dia takut jadi sombong loh.
Biasanya kan nggak ada orangnya kayak gini. Kadang-kadang kesombongan itu nggak kerasa. Tapi orang ini takut. Ketika dia udah mencapai titik tertentu, dia akan hilaf. Dia akan jadi sombong. Dia akan jadi congkak, angkuh. Karena dia udah mendapatkan keindahan-keindahan dan banyak menjadi pusat perhatian. Dia takut tidak humble lagi, tidak down to earth lagi. Oke, mari kita lihat ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Kita lihat karakter dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu sekarang, teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat situasinya dia, kondisinya dia, ketakutannya dia, nah ini adalah karakter dari orang yang terkoneksi dengan kamu. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Ketakutan seseorang yang selama ini belum kamu ketahui. Oke. Saya melihat orang ini ada di energi penuh dengan pertimbangan. Jadi dia orang yang dermawan secara karakter ya, saya lihat. Soal duit itu dia bisa dikatakan tidak terlalu perhitungan, apalagi untuk membantu orang. Dia ini orang yang bisa dikatakan punya jiwa dermawan. Stabil, secara finansial dia juga stabil. Tapi kalau yang saya lihat, orang ini memang penuh dengan keraguan-raguan. Dia selalu penuh dengan pertimbangan. Ya, agak sedikit kurang gercep gitu loh, nggak bisa gerak cepat. Ya secara karakter memang dia ini dermawan, suka memberi, suka membantu orang lain gitu kan. Dan saya boleh mengatakan dia ini adalah orang yang mudah sekali share apapun yang ada dalam kehidupannya dia kepada orang lain. Nah, ini yang membuat sebetulnya titik lemahnya dia. Dia gampang cerita ke orang lain. Tapi di sisi lain dia juga takut kalau rahasia besar yang udah terlanjur dia ceritakan ke orang lain itu akan menjadi bumerang buat dia. Orangnya kurang gercep ya, jadi orang ini kadang-kadang juga suka pelin-pelan secara karakter. Selanjutnya kita coba lihat. Orang ini cukup supel teman-teman, kalau yang saya lihat dia ini orang yang supel ya. Orang yang supel, kemudian dia ini juga orang yang sabar, nggak gampang emosi, tapi dia ini adalah orang yang suka memberikan kejutan-kejutan. Wah, dia suka melakukan hal-hal yang bersifat mendadak. Karena kan di sini dia kurang gercep ya. Orang lain nggak nyangka dia akan berbuat apa. Orang lain nggak tahu dia akan berbuat apa karena dia sulit ditebak gitu loh. Pada saat orang lain nggak bisa menebak apa yang bakal dia lakukan, maka dia akan melakukan sebuah gebrakan atau kondisi kejutan-kejutan untuk merubah sesuatu. Kartu Death di sini, saya merasakan orang ini juga punya karakter yang mungkin agak sedikit gampang bosan. Jadi dia nggak mungkin stay di satu situasi atau di satu circle. Dia akan selalu bergerak, berubah, dan move, berpindah-pindah. Oke, kita lihat tuh kan. Dia gampang bosan, dia akan mudah berpindah kalau memang situasinya tidak menguntungkan dia. Dia akan segera cabut ke suatu tempat kalau memang suatu tempat itu lebih menjanjikan, lebih memberikan keuntungan ke dia kayak gitu. Secara karakter, dia ini sekali lagi dia dermawan ya. Di sini kelihatan banget kalau soal duit dia oke lah gitu. Dia suka nraktir juga saya lihat. Dia suka nraktir temennya. Oke, tapi dia gampang bosan. Suka melakukan hal yang bersifat kejutan-kejutan mendadak gitu. Dia penyayang keluarga teman-teman. Dia juga dekat sama keluarganya. Mungkin secara karakter kehidupannya dia ini adalah seorang tulang punggung keluarga. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Kita coba jelaskan dari kartu tarot. Ketakutan seperti apa yang selama ini belum kamu ketahui tentang dia. Oke. Dia takut tidak mendapatkan kasih sayang. Dia takut diabaikan oleh siapapun ya.
Dia takut diabaikan oleh orang yang dia cintai, dia takut diabaikan oleh orang yang dia sayang. Di sini, saya lihat begitu. Dia khawatir dicuekin. Kalau memang ini hubungan percintaan, saya rasakan dia ini sebetulnya memang punya loyalitas, teman-teman. Tetapi dia takut kalau dia tidak dihargai, dia tidak diberikan apresiasi, yang saya lihat. Dia takut kalau kerja kerasnya itu ternyata sia-sia. Ini ketakutan yang ada dalam diri seseorang yang selama ini belum kamu ketahui. Mungkin dia fine-fine aja kayaknya, baik-baik aja gitu loh. Tapi ketakutan-ketakutannya dia, secara spesifik, kita lihat. Ketakutannya dia, secara spesifik. Dia ini ketakutan untuk memulai dari nol, dalam arti begini. Ketakutan dia, yang mungkin belum kamu ketahui adalah dia takut kehilangan kestabilan dalam kehidupan. Dia takut kehilangan apa yang sudah menjadi miliknya. Entah itu pasangannya, entah itu pekerjaannya, entah itu sesuatu yang memang menjadi haknya. Dia takut banget kehilangan itu. Kenapa? Karena saya melihat di sini dia tidak siap ketika dia harus memulai dari awal lagi. Dia takut gitu loh. Takut memasuki dunia baru, takut membuka hati, takut mengawali dari awal mula lagi, itu dia takut. Ini yang kadang-kadang kamu tidak pahami gitu ya, tentang dia. Oke. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Kita lihat ketakutan apa lagi di sini. Ya. Oke. Sepertinya dia takut tidak bisa membuat kamu nyaman ya teman-teman. Jadi meskipun dia capek, dia akan tahan nih. Ini orang gila banget, gila kerja. Dia capek, dia workaholic, dia akan berbuat apapun asalkan bisa membuat pasangannya bahagia, membuat kamu senang, membuat orang lain senang gitu. Padahal ya kalau saya rasakan sih, kita mesti realistis ya. Tidak semua orang itu kita bisa senangkan. Kita tidak bisa membahagiakan atau menyenangkan semua orang. Tetapi orang ini beda. Dia merasa takut kalau orang lain gak nyaman sama dia. Pasangannya gak nyaman sama dia. Bosnya gak nyaman sama dia. Oke, jadi dia akan benar-benar berupaya, bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk membuat orang lain bahagia, senang, nyaman. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Pantesan, di energi seperti ini saya melihat ada Three of Cups di mana dia ini orangnya supel. Dia banyak bisa masuk, diterima di setiap circle yang dia mau gitu ya. Karena memang dia ya berusaha untuk totalitas gitu loh, ngebantuin orang. Ya, orang seperti ini sebetulnya rawan untuk mudah dimanfaatkan, tetapi secara karakter ya gimana lagi, karena memang ini adalah energi dari seseorang. Ketakutannya yang selama ini belum kamu ketahui adalah dia kehilangan keluarganya. Dia takut banget. Dia takut keluarganya tercerai-berai, takut keluarganya tidak rukun, tidak bisa bersama dengan keluarganya, takut kebersamaan keluarganya itu tidak lagi seperti dulu, takut momen-momen bahagia tidak bisa dia rasakan dalam keluarganya lagi. Jadi dia pengen terus merasakan itu ya. Meskipun dia juga menyadari tidak ada yang abadi. Misal, dia takut banget kehilangan orang tuanya. Suatu saat orang tuanya juga akan pergi mendahului ya kan. Oke, dia takut saudara-saudaranya nggak tinggal serumah. Ya, mereka pasti punya akan kehidupan sendiri-sendiri. Takut anak-anaknya nggak akan bisa bersama dia. Ya karena anak-anak pun juga akan tumbuh dewasa, bergerak, punya keluarga sendiri, punya kehidupan sendiri, tapi dia takut hal itu teman-teman. Mungkin ini ada beberapa di antara kamu yang relate situasinya seperti ini. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Apakah dia pasangan kamu? Apakah dia mungkin orang tua kamu? Mungkin saudara kamu bisa juga. Ya, anak kamu pun juga bisa. Terlihat energinya di sini. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Saya pikir ini penjelasannya sudah sangat
detailnya. Tapi kita coba lihat dari satu kartu lagi, dari satu deck lagi. Kita akan coba cek. Dari satu deck ini, kira-kira ketakutan apa yang selama ini belum kamu ketahui tentang dia? Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Oke. Dia takut tidak bisa membantu orang lain. Dia takut tidak bisa menyenangkan orang lain. Dia takut orang lain akan bosan sama dia. Ini orang takut banget ketika ditinggalkan. Dia takut kesepian. Dia takut orang lain gak nyaman sama dia. Dan dia takut orang-orang berubah sikap sama dia. Makanya dia di sini kayak terlalu keras menekan dirinya sendiri agar bisa membahagiakan, menyenangkan orang lain. Karena dia takut kehilangan atas apa yang dia miliki, teman-teman. Oke, kelihatan banget. Dia suka bantu orang lain, iya. Tapi karena memang dia takut untuk ditinggalkan. Oke, dia takut nggak bisa bantu orang lain. Jadi mungkin selama dia bisa membantu, dia akan lakukan. Energi zodiak di sini yang terkoneksi, saya merasakan ada sebagian dari Libra, Sagittarius, ada energinya Scorpio, Libra, Sagittarius, Scorpio, ada Gemini, ada Aries. Oke. Selain ada Aries, ya Gemini juga ada. Jadi itu ya, mungkin bisa energi Leo dan Sagittarius di sini nyambung kayaknya. Begitu juga dengan Pisces. Oke, mudah-mudahan kamu bisa mengambil manfaat saja, sisi positif, at least dapat hiburannya. Kasih jempol ke atas. Subscribe, klik loncengnya, kita ketemu di energi pembacaan tema yang lain. Bye-bye.